Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Kreatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membuat desain seperti ini contohnya. Oke, jadi sebelumnya gue udah sempat bikin simulasi dan gue udah sempat ngerekam, tapi suaranya hilang. Jadi mau gak mau gue harus record ulang. Jadi sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Jadi ini tadi simulasi yang udah sempat gue bikin rumahnya, dan mungkin beberapa hari yang lalu sempat gue post juga di komunitas. Jadi kita akan praktek dan membuat gambar desain seperti ini. Oke. Jadi buat teman-teman jangan sampai di skip, karena di sini gue jelasinnya secara pelan-pelan agar mudah dimengerti. Oke. Nah, untuk langkah pertama kita siapkan dulu lembar kerja sebesar 200 mili kali 200 mili. Jika teman-teman belum milih, teman-teman bisa ketik CTRL-R seperti ini ya. Ketika sudah timbul rulesnya, teman-teman tinggal klik kanan di sini lalu pilih milimeter. Nah, jika sudah, teman-teman atur lembar kerjanya sebesar 200 mili kali 200 mili. Oke. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita bikin backgroundnya dulu menggunakan rectangle tools. Kita tacap warnanya seperti ini menggunakan airdrop tools. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk backgroundnya udah jadi. Sekarang kita, nah di sini gue sempat main layer juga. Untuk bagian background itu gue taruh di layer 2 ya, yang paling bawah. Gue cut lalu gue pindahin dengan CTRL Shift V. Terus kita gembok ya biar nggak bergerak. Nah, udah gitu kita mulai bikin outline-nya terlebih dahulu ya. Sebelum masuk proses pewarnaan, kita bikin outline-nya dulu, baru kita bentuk. Nah, kita bikin bagian rumahnya, bodi rumah di sini ya. Kita bikin seperti ini. Kemudian kita bikin outline-nya. Untuk lebarnya sendiri itu teman-teman bisa sesuaikan aja, karena ini gue udah sempat bikin jadi gue ikutin yang sebelah aja ya. Kalau buat teman-teman bisa sesuaikan aja sama keinginan teman-teman. Ini untuk bagian atap ya. Kemudian kita bikin bagian yang tengahnya ini ya. Kita duplikat aja dengan cara menekan Alt. Kemudian kita taruh di sini. Terus kita kecilin dikit. Oke. Nah, terus kita lebihin sedikit seperti ini. Sama sebelah kanan juga. Jika udah jadi seperti ini, sekarang kita bikin body yang bawah. Kita ambil yang ini aja, kita duplikat lagi dengan cara menekan Alt. Kemudian kita kecilin dikit. Kemudian kita taruh di sini. Terus kita turunin. Nah, jika udah untuk bagian body udah jadi, sekarang kita centering dulu. Kita centering menggunakan legend, terus ini diganti. Kemudian rata tengah seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa diratain. Oh iya, untuk ketebalan garisnya sendiri kita bikin 4 ya. Terus kalau teman-teman mau ganti 3 atau 5 ya nggak apa-apa, disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita bikin bagian bawahnya sekarang. Ini aja kita duplikat. Kita bikin yang bagian putih ini ya. Ini kita duplikat ke bawah. Pokoknya duplikat itu semua bisa tekan Alt. Oke. Nah, ini untuk bagian bawahnya ya. Untuk pondasinya kita agak lebarin sedikit, jadi biar nggak terlalu sama ya. Oke, terus kita centering tengah seperti itu. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita buat bagian pintu. Oke, di sini layar pintu gue pisahin. Nah, sekarang kita coba buat pintu. Kita ukur dulu ketebalan pintunya ya. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa bikin sesuai keinginan aja. Ini cuma contoh aja ya.
sini gue ngukur biar sama aja. Ya, mungkin seperti itu. Jika udah miring seperti ini, gue bikin kotaknya ya. Oke, kita udah dapat ukuran kotaknya. Sekarang kita ambil pondasi bagian bawah ini ya. Kita bikin kotak dulu. Ya, mungkin seperti ini. Nah, kita udah dapat kerangka bagian luarnya. Sekarang ini kita duplikasi dengan cara menekan Alt, lalu kita rotate. Kita balikin ya. Preview, kemudian pilih vertikal, lalu oke. Nah, jika udah sampai sini, ini kita satuin dulu. Terus kita lekukin di setiap bagian ujungnya. Gimana teman-teman? Select dulu bagian kotaknya, kemudian tarik semua titik ini ya. Tarik salah satu aja. Untuk menimbulkan titik ini, teman-teman ketika men-select dia langsung nongol. Kalau yang belum nongol bisa tekan A. Seperti ini ya. Ini kan nggak nongol, kita tekan A, atau bisa ini juga. Jika udah ada titik, kita tarik secara bersamaan seperti ini. Ya, secara otomatis akan melekuk ya. Nah, jika udah seperti ini, sekarang kita gabungin. Oke. Nah, terus jika teman-teman udah sampai di titik ini, kita gabungin ya. Gimana caranya? Teman-teman menggunakan Pathfinder. Nah, yang belum ada Pathfinder bisa ke window, kemudian pilih Pathfinder, lalu pilih yang pertama. Secara otomatis dia akan tergabung seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk bagian tengahnya ini ya, terus kita tengahin sama yang bagian ini. Untuk bagian pondasi bawahnya untuk bagian bawahnya dia dilekukin bagian atasnya aja. Itu mungkin nanti ya. Ini kita tengahin dulu. Kita ganti selection. Kalau fungsinya selection ini dia cuma khusus objek ya, dia nggak mengacu pada lembar kerja. Oke, seperti itu teman-teman. Jika udah centering seperti ini, kita bikin kotak yang bagian kedua ini ya. Kan ada 3, 1, 2, 3. 3 ini bagian pintu. Kita duplikasi dulu. Kita duplikasi dengan cara menekan Alt, lalu kita kecilin sedikit. Kita masukin lagi, terus kita kecilin dikit seperti ini. Kemudian tingginya sama kayak pintu ya. Oke, mungkin seperti itu. Kita centering lagi. Nah, jadi ya, sekarang kita ambil sampel pintu. Ini kita duplikat, tingginya sepintu. Kemudian kita kecilin sedikit seperti ini. Oke. Nah, pintu mungkin seperti ini. Nanti mungkin kita akan gabungin, tapi ini kita bikin outline-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk bagian bodi rumah udah, pintu udah, sekarang kita bikin bagian jendela. Ini kita pinggirin dulu. Terus kita bikin jendela. Bikin jendela itu gampang banget. Kita bikin kotak aja seperti ini sambil tahan shift biar rata ya kotaknya. Terus kita geser seperti ini. Kita geser seperti ini. Terus bikin kotak lagi di bagian bawahnya. Ini seperti itu ya. Jika udah seperti ini, kita tambahin bagian plus seperti ini menggunakan pen tools. Oke, teman-teman tinggal tarik seperti ini. Terus kita tarik lagi garis di bagian tengah si kotak ini. Nah, seperti itu ya.
Nah, untuk bagian jendela sendiri kita udah kelar. Nanti kita bikin bagian cahaya seperti ini mungkin di bagian tahap akhir ya untuk pewarnaan. Nah, untuk bagian jendela udah, sekarang kita bikin bagian cerobong asapnya. Kita bikin tingginya seperti ini. Oke, terus kita bikin kotak juga di bagian atas. Oke, seperti ini. Kita rata tengah. Kita geser ke sini ya. Sekarang nah, untuk bagian pohon-pohonnya ini kita nanti bikin di bagian akhir aja. Kita susun dulu, kita warnain rumahnya ya. Oke, untuk bagian atapnya kita warnain coklat. Kita tacap dari sini ya. Nah, buat yang mau filenya bisa nanti dilampirin di deskripsi biar teman-teman bisa dapat warna yang sesuai dengan file ini. Nah, jika teman-teman udah dapat warna seperti ini, caranya gampang buat nyalinnya. Pertama, klik dulu bagian outline-nya, terus tekan shift, pilih airdrop tools, lalu tacap warnanya. Ini sambil tekan shift ya. Nah, seperti itu. Terus ini kita kasih warna putih. Untuk body kita bikin warna orange agak pudar ya. Ini warna putih juga sama. Sini warna biru. Ini warna putih. Atapnya sama ya, warna putih juga. Nah, sekarang untuk bagian pintunya ya, kita warnain warna coklat juga. Terus bagian belakangnya putih. Pintunya warna coklat. Ini warna putih ya. Oke. Nah, ini kan masih bolong. Kita bikin segitiga ya untuk nutupin si warna putih ini. Nah, gimana cara nutupinnya? Kita bikin menggunakan pen tools. Oke, bikin seperti ini aja. Outline-nya kita hilangkan, kita taruh bagian bawah ntar. Seperti itu. Gimana cara taruh di bagian belakang? Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih yang ini, send to back. Oke. Untuk atapnya kita naikin ke atas. Seperti itu. Nah, udah jadi ya. Nah, jika udah diwarnain semua, sekarang kita lekukin seperti ini. Di sini kan dia melengkung bagian atasnya. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, untuk melakukan si atap ini, teman-teman select titik yang bagian atas, pilih, kemudian tekan shift, lalu pilih lagi. Jadi dia bisa menseleksi lebih dari satu titik dengan cara menekan shift. Jika udah keseleksi keduanya, teman-teman tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kan dia garisnya masih lurus. Di sini dia agak miring dikit. Di sini gue bikin miring. Caranya kayak gini. Teman-teman seleksi dulu, terus tekan A, kemudian klik di bagian ujung sini. Itu udah keseleksi. Lalu geser menggunakan tanda panah kiri. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sama di sebelah juga, teman-teman seleksi dulu. Terus tekan A, kemudian tahan titik ini. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, jika udah jadi seperti ini, sekarang kita lakukan bagian yang kedua. Nah, kalau ini kan dia semua ya lakukannya, tinggal tarik aja semua. Lumayan susah sih kalau kecil kayak gini ya. Kita tarik seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan melengkung seperti ini. Terus yang bagian bawah sama di bagian atasnya aja. 1, 2. Coba kita bikin ya. Kita seleksi dulu, kita pilih yang bagian atas. Tekan A, kemudian pilih 1, tekan shift 2. Nah, mungkin seperti itu ya. Sama halnya dengan fondasi yang ini. Kita seleksi. Oke.
Oke, pin seperti itu. Kemudian pintu juga ya, bagian atasnya aja. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian kita geser ke sini. Pintu posisinya seperti ini ya. Oke. Ini kita agak turunin dikit. Oke, mungkin kira-kira segitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan bagian cerobong asapnya dulu. Kita tarik seperti ini, lalu kita pindahkan. Cerobong asap kita pindahin ya, kita pindahin ke layar cerobong asap. Kita copy, kita cut dengan cara menekan Ctrl+X, lalu paste di layar cerobong. Gimana cara mempastenya? Dengan cara menekan Ctrl+Shift+V seperti itu. Jadi dia secara otomatis posisinya akan di bawah si body. Kenapa dia bisa di bawah? Karena si body di atas si cerobong ya. Oke, sampai situ cukup. Lalu kita eksekusi bagian jendela. Bagian jendela ini bagian gampang banget ya. Tinggal tarik seperti ini. Oke. Ini juga seperti itu. Kemudian naikin dikit. Oh, dia bagian bawah nggak terlalu ngelekuk ya. Kita ulang. Kita seleksi bagian atasnya aja. Kita pilih seleksi dengan cara menekan A, kepilih, lalu tekan Shift, pilih yang kedua. Seperti itu ya. Oke, segitu cukup. Lalu bagian bawah kita tarik seperti ini. Oke. Untuk bagian jendela jadi kita paste seperti tadi si cerobong ya. Kita cut lalu pindahin ke layar jendela. Oke, seperti itu. Kemudian kita geser seperti ini. Oke ya. Nah, jika udah jadi seperti ini, kita bikin si pohon ya. Nanti setelah bagian pohon udah kelar, baru kita bikin bayangan-bayangan seperti ini. Untuk bayangan dia pasti selalu shadownya step akhir. Nah, jika udah jadi rumah seperti ini, kita kasih titik dulu ya di bagian pintu. Kita bikin lingkaran seperti ini. Kita flip ya, coklatnya kita delete. Ini seperti itu. Jika udah seperti ini, kita bikin pohonnya ya. Gimana cara bikin pohonnya? Kita ke layar pohon dulu. Terus kita bikin kotak. Kita bikin kotak seperti ini. Kita bikin outline-nya seperti ini ya. Untuk lebarnya terserah teman-teman. Terus kita duplikat lagi. Untuk bikin bagian batangnya kita touch up lagi. Jangan lupa ini dinaikin ya, kita karena mau ubah warna hijaunya menjadi coklat. Tekan shift lalu touch up. Nah, seperti itu ya. Terus kita kecilin seperti ini. Oke, ini masih terlalu lebar, kita kecilin dikit lagi seperti itu. Kemudian kita tengahin. Nah, si daunnya kita ke atasin seperti ini. Terus kita lekukin bagian atas dan bawahnya ya. Kita lekukin, kita klik titik bagian ini. Oke, jadi teman-teman. Terus kita bikin bunga atau daun yang bagian belakang sini ya. Nah, setelah udah jadi pohon seperti ini, kita bikin bagian belakangnya. Oke. Ini kita geser dulu. Kita bikinnya pakai lingkaran seperti ini. Kemudian kita duplikasi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita geser dulu seperti ini.
Jika udah bikin lingkaran 2 seperti ini, kita gabungin menggunakan pathfinder, lalu kita motong rata seperti ini ya. Kita motongnya pakai ini. Nah, kita gabungin lalu pilih yang kedua seperti itu teman-teman. Lalu kita masukin ke sini. Oke, terus kita masukin yang ini juga. Terus kita bikin yang bagian sini juga ya. Kita potong, kita bikin kotak, lalu kita select keduanya, ke pathfinder pilih yang kedua seperti itu ya. Udah jadi. Sekarang kita bikin garis panjang seperti ini menggunakan pen tools. Terus jangan lupa ujungnya buat ganti lingkaran seperti ini ya. Kita ke stroke lalu pilih yang kedua ini agar ujungnya menjadi nggak terlalu kaku seperti ini. Nah, kita ubah yang kedua ya. Terus kita ratain. Terus kita tambahin sedikit di sini semacam garis juga. Nah, oke, kita udah hampir selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap akhir, gimana cara ngasih bayangan atau shadow di objeknya ya, biar kelihatan lebih timbul. Karena di sini teman-teman bisa lihat perbandingannya. Di sini yang udah dikasih shadow dan di sini yang belum. Di sini flat banget kelihatannya. Nah, sekarang kita masuk tahap ngasih shadow. Kita ngasih shadow gimana caranya? Kita nggak usah ngeliat ke layar, kita tutup. Untuk step pertama kita coba menggunakan cerobong asap untuk ngasih bayangan ya. Kita duplikasi dengan cara menekan Alt seperti ini. Outline-nya kita delete. Kita klik yang ini, lalu delete. Terus ini kita gabungin. Nggak usah digabungin, kita satu-satu aja. Kita duplikasi seperti ini. Lalu select keduanya ke pathfinder lalu pilih yang ini. Dia akan memotong menjadi seperti ini ya. Terus kita kasih warna hitam. Jika ada warna hitam seperti ini, kita turunin persentasenya menjadi 35. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita tiban di sini ya. Kita geser. Kita sesuaiin aja ya. Terus untuk yang ini juga kita potong. Nggak usah dipotong sih kalau kotak, kita geser seperti ini aja. Kemudian kita touch up seperti ini. Jika bagian cerobong udah, kita lanjut ke bagian atap ya. Kita duplikasi seperti ini, outline-nya kita delete. Kita duplikasi seperti ini. Oke, kita menggunakan pathfinder lagi seperti itu. Terus kita touch up warna yang tadi seperti itu ya. Jadi biar nggak capek satu-satu warnainnya. Nah, sebelah sini kita kasih putih kayak semacam efek terang gitu ya. Ini kita duplikasi aja. Oh, nggak usah, kita bikin ulang aja karena tebal tipisnya kelihatan. Jadi kita bikin ulang, outline-nya kita kecilin seperti ini, lalu kita duplikasi seperti ini ya. Kita bikin tipis aja, kemudian kita hapus seperti ini menggunakan pathfinder. Lalu kita ganti warna putih seperti ini, lalu persentasenya kita turunin menjadi 35 seperti itu.
Nah, di sini problemnya outline-nya masih kelihatan kan? Karena di sini rencananya nggak mau kelihatan seperti ini. Ini kan nggak terlalu kelihatan banget. Nah, kita ambil outline-nya aja, tapi coklatnya kita hilangin. Kita duplikat, terus coklatnya kita hilangin. Lalu kita pindahin, kita klik kanan dulu. Kita pilih bring to front. Jadi dia paling atas buat nutupin si bayangan ini ya. Kita taruh seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan tertutup seperti ini. Jika udah jadi seperti ini, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita kasih bayangan dikit ya. Kita duplikat. Oke, seperti itu. Nah, terus bagian body ya. Bagian body itu di sini. Dia letter L kayak gini. Kita duplikasi bodinya langsung, kita hapus outline, kemudian kita duplikat seperti ini. Karena yang akan kita ambil bagian sini ya. Seperti itu kita touch up. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk bagian sini kita percepat aja ya. Nanti pas di bagian pintu baru gue slow motion lagi. Nah, sekarang kita kasih bayangan yang bagian pintu ya. Pintu emang agak-agak susah karena dia ada dua bayangan. Kita drag ke sini. Kemudian untuk bagian outline-nya kita hilangkan dulu. Lalu kita seleksi, kita duplikasi seperti ini. Oke. Kita pathfinder ke sini. Nah, jadi kita dapat bayangan di sini ya. Ada dua. Yang ini kita delete aja. Kita ambil bagian ini. Kemudian kita warnain. Terus kita taruh di sini. Seperti itu. Kemudian kita bikin bayangan putih seperti ini ya. Kita duplikasi lagi. Terus bagian outline-nya kita hilangkan, lalu kita geser ke kiri seperti ini. Kita pathfinder. Untuk bagian ini kita tajamin aja ntar. Kita ganti warna putih ya. Atau kita touch up sama seperti ini. Lalu kita geser. Sebelum kita pasin, kita duplikat dulu ya buat ambil outline-nya. Oke, kita pasin seperti ini. Lalu bagian ini kita seleksi dulu. Kita taruh ke sini. Nah, ini kita hilangin coklatnya. Terus kita klik kanan, kita taruh paling atas. Kemudian kita taruh di sini. Secara otomatis dia akan tertutup. Oke. Agak kita geser dikit ya biar kelihatan. Sampai situ udah. Terus bagian bayangan si segitiga ini. Oke, bayangannya udah jadi. Kita turunin dikit lagi. Oke, sampai situ.
sekarang kita kasih bayangan si pintunya ya. Nah, ini kita balik dulu. Terus kita kasih bayangan seperti ini. Kita kecilin, kita duplikat, lalu kita pathfinder. Kita touch up ini ya. Oke, kita taruh seperti itu. Sekarang bagian pintu. Nah, sampai sini udah agak sedikit ada gambaran ya. Nah, untuk bagian rumah tinggal bagian si jendela. Si jendela udah gue kasih shadow. Sekarang kita kasih efek kaca-kaca seperti ini ya. Kita bikin dulu. Kita duplikat dulu, kita ambil, kita bikin warna putih, garis-garis seperti ini. Panjang. Outline-nya kita hapus, kita pilih warna putih. Kita duplikat seperti ini. Oke, terus kita duplikat lagi seperti ini. Terus kita rotasi atau kita putar seperti ini, baru kita sesuaiin ya, seperti itu. Ini kita delete. Ini kita duplikat aja karena kita mau ambil outline-nya buat niban si objek ini ya. Ntar ini kita pindahin ke atas, terus kita gabung semuanya, lalu pilih clipping mesh. Nah, kita udah dapet ya posisinya. Terus ini birunya kita hilangin, lalu kita tiban seperti ini. Oke, oh masih di atas, kita pindahin. Dia masih di bawah ya, kita pindahin ke atas. Lalu kita pindahin, kita grup dulu deh biar nggak mencar ya. Terus kita pindahin ke sini. Nah, terus opacity-nya si putih ini kita double klik, kita turunin persentasenya ya. Opacity-nya kita turunin seperti ini. Bikin 50 aja ya. Kita bikin persentasenya 50. Oke. Sekarang tinggal bagian daun-daunnya. Ini kita duplikat, kita geser seperti ini. Oke, kita dapat bayangannya. Kita touch up. Lalu kita taruh lagi di sini. Terus bagian daun yang ini terus kita touch up seperti ini. Untuk yang ini kita duplikasi keduanya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Ini kita naikin dikit. Kita kasih bayangan lagi seperti ini. Oke. Nah, oke, mungkin kira-kira desainnya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar kalau masih ada yang belum paham. Dan buat teman-teman yang udah berhasil bisa langsung tag Instagram gue dan nanti kita koreksi bareng-bareng gimana hasil desain teman-teman. Dan buat teman-teman juga jangan lupa share video ini dan subscribe agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke, sampai bertemu di tutorial selanjutnya.